keenam akan menjelaskan materi tentang restorasi dan rehabilitasi terumbu karang. Nah, restorasi ini adalah tindakan untuk membawa ekosistem yang telah menurun kembali menjadi semirip mungkin dengan kondisi aslinya. Sedangkan rehabilitasi merupakan langkah untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi dari sesuatu yang telah rusak. Fungsi terumbu karang yang pertama sebagai tempat hidup ikan. Ikan banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan sehari-hari. Yang kedua sebagai tempat pariwisata. Yang ketiga sebagai sumber penelitian atau edukasi. Dan yang terakhir sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang dan ombak laut. Ini maraknya terjadi kerusakan terumbu karang. Nah, hal ini dikarenakan karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam yang disebabkan oleh bencana alam seperti tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Nah, sekitar 40-75% terumbu karang hilang dan terkikis. Nah, yang kedua ada pemangsa alami oleh predator karang seperti siput laut dan bintang laut. Kemudian terjadi perubahan suhu perairan dan yang terakhir adalah penyakit karang akibat bakteri. Selanjutnya ada faktor manusia. Faktor manusia disebabkan oleh aktivitas ilegal seperti yang terjadi di perairan Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan terumbu karang rusak akibat penangkapan ikan secara ilegal yang menggunakan bom, potasium, dan cantrang. Hal lain juga disebabkan oleh karena adanya reklamasi pantai, penambangan pasir laut, dan pembuangan sampah sembarangan. Kemudian ada restorasi terumbu karang. Restorasi terumbu karang ini terbagi dua, yaitu restorasi fisik dan restorasi biologi. Yang membedakan keduanya adalah restorasi fisik ini mengutamakan perbaikan terumbu karang fokus dengan pendekatan teknik. Sedangkan restorasi biologi yaitu terfokus untuk mengembalikan biota laut melalui proses ekologis ke keadaan semula. Selanjutnya, ada jenis-jenis rehabilitasi terumbu karang. Ada beberapa jenis rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama, yaitu transpalasi terumbu karang. Transpalasi terumbu karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencakokan atau pemotongan karang hidup. Nah, tujuannya untuk pemulihan kembali terumbu karang yang telah rusak dan meningkatkan kepedulian terhadap terumbu karang. Kedua, biorok. Biorok merupakan pembuatan terumbu karang dengan menggunakan struktur besi yang dialiri listrik arus lemah atau DC di antara 3,8 volt sampai 12 volt. Biorok bekerja menggunakan proses elektrolisis air laut, yaitu dengan meletakkan dua elektroda di dasar laut dan dialiri dengan listrik tegangan rendah yang aman sehingga memungkinkan mineral pada air laut mengkristal di atas elektroda. Biorok dibentuk dengan menggunakan strukturan besi non-galvanisasi sebagai katoda dan karbon, timah atau titanium sebagai anoda. Saat dialiri listrik, struktur biorok ini menimbulkan reaksi elektrolitik yang mendorong pembentukan mineral di struktur katodanya. Pemerintah Indonesia pada tahun 1998 meluncurkan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang atau CORMAP Coral Reef Management and Rehabilitation Program. Nah, CORMAP ini bertujuan untuk menyelamatkan terumbu karang Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah mengupayakan peraturan perundang-undangan bagi perlindungan terumbu karang. Yang kedua, mengupayakan usaha-usaha peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat bagi pelestarian terumbu karang. Dan yang ketiga, mengupayakan pelatihan, penelitian, dan pendidikan bagi upaya-upaya konservasi terumbu karang. Kemudian landasan hukum. Ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. Yang 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Kemudian, program rehabilitasi terumbu karang. Program ini merupakan sebuah program ekowisata yang dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Selanjutnya, ada kampanye penyelamatan. Melalui kampanye penyelamatan yang dilakukan di wilayah terumbu karang hidup, diharapkan keadaan masyarakat dan pemerintah terhadap arti penting dan nilai strategis terumbu karang Indonesia akan semakin meningkat.
Program kampanye ini untuk menjaga kelestarian terumbu karang yang saat ini sudah banyak dilakukan. Salah satunya dengan menyiasati adanya daerah Coral Triangle Initiative atau CTI yang mencakup daerah di Indonesia, Filipina, Australia, dan New Guinea. Pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat. Pengelolaan ini sangatlah tepat dilakukan karena efek yang positif juga mengingat komunitas lokal memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan daerahnya. Selanjutnya ada upaya konservasi karang. Penyelam diajak untuk melakukan kontribusi terhadap upaya konservasi karang dengan ikut memasang dan memelihara struktur karang buatan atau dikenal dengan sebutan rak. Rak ini terbuat dari beton dengan penambahan bambu pada struktur rak. Rak telah disiapkan di lokasi. Penyelam akan memperkuat struktur rak tersebut ke dalam substrat atau pasir. Langkah selanjutnya adalah memilih koloni karang yang akan ditempelkan pada rak. Koloni ditempelkan pada substrat ini sehingga koloni akan lengket pada struktur rak. Karang yang berisi koloni akan ditaruh agak jauh untuk menghindari kerusakan selama proses fiksasi. Setelah selang beberapa waktu, karang buatan yang baru dapat dikunjungi kembali. Para penyelam yang ikut program rehabilitasi karang akan menjadi pengunjung pertama dan dapat memberikan sebuah nama untuk karang yang baru sebagai bentuk penghargaan dalam keterlibatan dalam konservasi karang. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam rehabilitasi karang. Peran masyarakat dalam rehabilitasi karang yaitu ikut berpartisipasi dalam penanaman terumbu karang, membantu pengadaan benih, mengadakan penyuluhan dan pengadaan melalui kegiatan ekowisata, meningkatkan kesadaran sesama masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang, ikut terlibat dalam menyukseskan program